kembali di kesempatan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang mengelola komunikasi pribadi. Nah, sebelum kami lanjut ke materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan, nama saya Oktavianti. Yang kedua ada Olga Firanda Tarukallo. Yang ketiga ada Efrianti Nona Arano. Yang keempat ada Ranu Tandiseru. Dan yang terakhir ada Fitriani Todingbua. Mengelola komunikasi pribadi. Yang pertama, latar belakang. Komunikasi pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyampaikan informasi mempengaruhi untuk dapat menarik minat konsumen. Jadi, perusahaan dituntut untuk harus dapat mengkomunikasikan produknya agar dapat meyakinkan konsumennya. Komunikasi pemasaran memberikan pertukaran informasi dua arah antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Nah, komunikasi pemasaran adalah proses penyebaran informasi perusahaan dan apa yang hendak ditawarkan pada pasar sasaran. Perannya sangat vital mengingat peran komunikasi dalam memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pembeli yang prospektif. Menjelaskan bagian kedua yaitu pemasaran langsung. Pemasaran langsung memiliki 3 bagian. Yang pertama pengertian pemasaran langsung, yang kedua manfaatnya, yang ketiga tujuannya. Yang pertama, pengertian pemasaran langsung atau direct marketing merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak perantara pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Bagian keduanya yaitu manfaatnya. Manfaatnya terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertamanya yaitu bagian penjualan, yang bagian keduanya bagian konsumen eceran, yang ketiganya yaitu bagian konsumen produk industri. Yang bagian pertamanya yaitu memiliki 3 bagian. Yang bagian pertamanya penjualan 3 bagian, yang kesatunya memungkinkan kemungkinan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Yang kedua, dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, kemudahan dalam mengatur atau mengukur tanggapan atas promosi dan mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Yang bagian kedua yaitu bagi konsumen produk eceran memiliki juga 3 bagian. Yang pertama, kegiatan belanja menjadi lebih mudah dan hemat. Saya akan memaparkan fotonya di sini. Lebih hemat waktu karena bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, konsumen memiliki kebebasan dan memilih barang sesuai dengan kebutuhan dan dapat melihat harga melalui katalog atau website atau kolomnya yang di bawah yang tertera di beberapa online shop. Yang ketiganya, pelanggan dapat melakukan pembelian barang untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, sekarang kita akan membahas bagian ketiganya, yaitu bagian konsumen produk industri, yang dimana
terbagi atas yang dimana konsumen dapat mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga akan lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan wiraniaga atau penjelasan mengenai produk yang dijual. Dan mungkin kita sudah menerapkannya sekarang karena diketahui sekarang ada pandemi corona atau COVID-19, mana konsumen dapat mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan dengan lebih seksama, sehingga akan lebih menghemat waktu karena tidak perlu bertemu dengan surat langsung. Yang keempat, jangan mempersulit pelanggan untuk berhenti berlangganan. Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu penjualan dari mulut ke mulut. Nah, di sini sering dikatakan bahwa aspek hukum, aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antar berbagai pihak. Nah, pengertian dari mulut ke mulut yaitu proses komunikasi yang berupa pembelian rekomendasi baik secara individu ataupun kelompok terhadap produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara formal. Nah, di sini ada beberapa manfaat penjualan dari mulut ke mulut. Yang pertama yaitu sumber informasi yang independen dan jujur. Artinya bahwa ketika informasi datang dari seseorang, teman atau kredibet, karena tidak adanya association dari orang dengan perusahaan atau produk. Yang kedua yaitu memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan perusahaan atau produk pengalaman yang langsung tentang produk melalui pengalaman teman atau kerabat di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di dalamnya. Artinya bahwa seseorang tidak akan bergabung dalam percakapan kecuali mereka tertarik pada topik kita. Yang keempat yaitu menghasilkan media iklan yang informal. Kemudian yang berikut dapat dimulai dari satu sumber tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jaringan sosial itu menyebar secara cepat dan secara luas kepada teman-teman kita atau kepada orang lain. Kemudian yang berikut tidak dibatasi kendala atau ruang. Kemudian adapun saluran penjualan dari mulut ke mulut, yaitu menjadi metode promosi yang efektif karena pada umumnya disampaikan dari konsumen ke konsumen dan untuk konsumen. Nah, sehingga konsumen atau pelanggan yang puas dapat menjadi media iklan kita berikutnya. Kemudian contoh mudah yang bisa kita lakukan pada penjualan dari mulut ke mulut yaitu metamorfosis bisnis yang lebih inovatif. Misalnya saat kita ingin membuka warung mie ayam, kita bisa membuatnya terasa lebih unik dari penjual lainnya, misalnya dengan menggunakan dekorasi yang bernuansa lebih menarik dan memberikan beragam level pada produk mie ayam kita. Sekian. Selanjutnya, yang keempat, merancang angkatan penjualan. Menurut Robert McMurray, membedakan 6 posisi penjualan mulai dari tipe yang tidak kreatif hingga yang paling kreatif. Yang pertama, pengiriman. Wiraniaga yang tugas utamanya adalah mengirim produk seperti susu, roti, bahan bakar, dan minyak. Yang kedua, penerima pesanan atau wiraniaga yang terutama bertindak sebagai penerima pesanan dari luar perusahaan. Misalnya, wiraniaga sabun yang melakukan kunjungan ke manajer toko swalayan.
Yang ketiga, misionaris. Tugasnya membangun kehendak baik atau mendidik pemakai atau calon pemakai. Yang keempat, teknisi. Bertugas sebagai konsultan untuk perusahaan klien. Yang kelima, pencipta permintaan. Wiraniaga yang mengandalkan metode-metode kreatif untuk menjual produk seperti lemari. Yang keenam, penjualan solusi. Wiraniaganya yang keahliannya ada dalam memecahkan masalah pelanggan. Selanjutnya, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Yang pertama, mencari calon pelanggan, yaitu melakukan pencarian calon pembeli atau petunjuk. Yang kedua, menetapkan sarana atau memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu mereka di antara calon dan pelanggan. Yang ketiga, berkomunikasi. Mengomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan tersebut. Yang keempat, menjual atau melakukan presentasi menjawab. Yang kelima, melayani, yaitu menyediakan berbagai layanan. Yang keenam, mengumpulkan informasi, melakukan riset pasar, dan melaksanakan tugas intelijen. Yang ketujuh, mengalokasikan atau memutuskan pelanggan mana yang memproduksi produk tidak mencukupi selama masa-masa kekurangan produk. Selanjutnya, struktur tenaga penjualan. Yang pertama, struktur tenaga penjualan teritorial adalah masing-masing wiraniaga ditugaskan pada daerah geografis tertentu dan menjual seluruh lini produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, struktur tenaga penjualan produk organisasi, yaitu tenaga penjualan di mana wiraniaga mengkhususkan diri hanya menjual sebagian produk atau lini penjualan. Yang ketiga, struktur tenaga penjualan atau pelanggan organisasi wiraniaga di mana wiraniaga khusus menjual kepada pelanggan atau industri tertentu. Yang keempat, struktur tenaga kerja kompleks, yaitu merupakan gabungan dari struktur-struktur sebelumnya. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami paparkan, dan apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.